Konflik dengan Cina kian dekat. Malaysia malah downgrade kapal perang Laksmana Class karena sudah usang. Jika boleh dikatakan, Malaysia saat ini menghadapi masalah pelik atas klaim Nine Dash Line Cina. Cina yang pernah mengerahkan kapal Coast Guard-nya Lego Jangkar di sekitaran Beting Ali tak bisa diusir oleh Angkatan Laut Malaysia. Pasalnya kapal Coast Guard Cina dikawal kapal perang di mana Angkatan Laut Malaysia saat ini belum mampu mengusirnya. Memang dalam 5 tahun belakangan ini, Malaysia kesulitan memodernisasi alutsistanya. Yang ada malah proses modernisasi Angkatan Lautnya mangkrak. Dikutip dari The Star, proyek mangkrak yang paling miris tentunya ialah Littoral Combat Ships Maharajalela. Kapal ini sudah diresmikan namun diprotoli lagi hingga mangkrak berkarat di galangan kapal. Mangkraknya kapal-kapal atau proyek-proyek alutsista strategis Malaysia rupanya karena kasus korupsi mantan PM Najib Razak. Ia melakukan mega korupsi yang menjalar ke semua sektor Malaysia. Kini kabar tak mengenakan harus diterima lagi publik Malaysia, di mana akun Facebook Universe yang mengkhususkan diri membahas alutsista di kawasan mengabarkan jika korvet Laksmana Class Malaysia kena downgrade. Hal ini disampaikan langsung Panglima Tentara Laut Laksmana Tan Sri Abdul Aziz Jafar. Sri Abdul Aziz menjelaskan bila sistem senjata di korvet kelas Laksmana sudah kadaluarsa. Sistem rudal kelas Laksmana Aspide dan Otomat telah dipensiunkan karena radar kontrol tembakan RTN-10X mereka dengan sistem kontrol tembakan MK-10 Argo sudah usang. Begitulah kata Jafar. Keadaan semakin runyam kala Jafar mengatakan bila kemampuan anti kapal selam Laksmana Class sudah tak berfungsi lagi. Kelas Laksmana juga tidak akan lagi mampu melakukan peperangan anti kapal selam karena peluncur torpedo mereka telah dipindahkan ke KD Kasturi dan Lekir. Begitulah ujarnya. Mengenaskannya, Laksmana Class yang terdiri dari KD Laksmana Hang Nadim, Laksmana Tun Abdul Jamil, Laksmana Muhammad Amin, Laksmana Tan Pusman kena downgrade dari korvet menjadi fast attack craft yang hanya bersenjatakan meriam saja tanpa rudal. Lebih lanjut, rudal Aspide dan Otomat Laksmana Class akan dibuang dari kapal. Sementara itu, peluncur torpedo juga akan dilucuti dan diganti dengan meriam kaliber 40 mm. Apa yang dilakukan Malaysia jelas sangat riskan mengingat Cina begitu dikdaya dengan kapal-kapal perang modernnya. Laut Cina Selatan saat ini menjadi perhatian internasional. Konflik antara Cina dengan negara-negara yang mengklaim wilayah mereka di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Hal ini kian meningkat tekanan terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai kekuatan utama di kawasan. Kedua negara bisa berpotensi terseret konflik dengan Cina di Laut Cina Selatan. Mengutip CNN, pada Senin lalu, kapal-kapal Cina dan Malaysia terperangkap dalam konflik besar. Selama lebih dari 1 bulan sejak awal tahun 2020 di dekat Pulau Kalimantan di Laut Cina Selatan. Konflik itu terjadi saat kapal Malaysia Capella Barat tengah mencari sumber daya di perairan yang juga diklaim Beijing. Saat itu sebuah kapal survei Tiongkok disertai dengan kapal penjaga pantai berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindaian. Menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Institut Transparansi Maritim Asia. Hal itu kemudian direspon Malaysia dengan mengarahkan kapal ke daerah tersebut yang didukung kapal perang Amerika Serikat yang melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim tengah melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok. Kendati selama berbulan-bulan kapal-kapal Cina dituding memburu kapal-kapal negara lain yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim Cina miliknya. Sekarang, para ahli mengatakan Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat dan beresiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Direktur AMTI Greg Polling mengatakan, Indonesia dan Malaysia menganggap gangguan Cina ini lebih serius daripada sebelumnya. Saat ini, kapal-kapal Cina memperluas jangkauan mereka di kawasan tersebut. Sebagian besar karena keberadaan pulau-pulau buatan Beijing di Laut Cina Selatan. Pulau-pulau buatan itu menyediakan pangkalan terdepan untuk kapal-kapal Cina. Dan hal itu secara efektif telah mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara yang berada di garis depan. Begitulah ujar Polling. Laut Cina Selatan adalah daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan tumpang tindih klaim dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia.
Klaim teritorial Beijing yang dikenal dengan 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak pada Cina di wilayah tersebut. Sejauh ini mereka yang merupakan terbesar dan mencakup hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, dari Pulau Hainan hingga puncak ke Natuna di Indonesia. Kendati klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Meski demikian, sejak 2015, Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut Cina Selatan.